Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 12. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran ya teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur dasar pendidikan Islam. Sebelum itu, kenalkan anggota kelompok kami dulu ya. Di sini ada Nurul Amalia, Ika Nurmayanti, dan Tiara Puspa Suraya. Baik, yang pertama adalah pengertian metode pendidikan Islam. Jadi, apa sih metode itu? Secara etimologi, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut terminologi, memakai metode sebagai prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan. Suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dan ilmu yang merumuskan aturan-aturan tentang sesuatu. Pendidikan Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah metode. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa pada tingkat penerapan metode yang digunakan dalam metode talqin, diskusi, metode penugasan, bimbingan, dan metode lainnya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang beberapa metode yang ada di dalam Al-Quran tadi. Pertama, metode talqin, yaitu dilakukan dengan terlebih dahulu memperdengarkan bacaan oleh salah satu murid yang pandai, lalu diikuti oleh yang lainnya. Suatu sistem yang mencoba memanfaatkan peserta didik yang pandai untuk membantu temannya yang tertinggal. Ini disebut dengan metode talqin. Kedua, metode diskusi. Metode ini sering digunakan pada siswa-siswi tingkat akhir kelas untuk mendiskusikan suatu masalah yang sering dibaca di salah satu kitab atau keadaan sekitar. Ketiga, metode penugasan, yaitu menggunakan metode penugasan pada anak didik. Anak didik diberi tugas untuk mengulangi kembali pelajarannya. Keempat, metode pemagangan. Dalam metode ini, anak didik dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari ruang pendidikannya. 5. Metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk mengecek kemampuan siswa dalam penguasaan ilmunya atau sekaligus mengecek kemampuan guru dalam mengajar anak didiknya. Dengan metode ini, anak didik dan guru terpacu dan bersungguh-sungguh. 6. Metode motivasi, yaitu berupa pujian yang tidak berlebihan. 7. Metode bimbingan dan tauladan. Metode ini sangat melekat dalam diri sebagai ulama yang senantiasa memberi tauladan bagi umat sekitarnya. Karakteristik metode pendidikan Islam. Islam sebagai sebuah diktan keilahian dengan Al-Quran dan Hadis sebagai kode etik merupakan dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Dengan kata lain, ideologi pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, maka karakteristik pendidikan Islam adalah karakteristik Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Dasar-dasar pertimbangan penggunaan metode dalam pendidikan Islam.
Adapun prinsip metodologis yang dijadikan landasan psikologis yang memperlancar proses kependidikan Islam yang sejalan dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Kedua, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Ketiga, prinsip kebermaknaan bagi anak didik. Keempat, prinsip prasyarat. Kelima, prinsip komunikasi terbuka. Keenam, prinsip pemberian pengetahuan baru. Ketujuh, prinsip memberikan perilaku yang baik. Kedelapan, prinsip praktek yang aktif. Kesembilan, prinsip kasih sayang dan pembinaan pada anak didik dan lain sebagainya. Proses pembelajaran, dalam proses pendidikan, sampai mana anak didiknya mengetahui pembelajarannya. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi juga mendapatkan perhatian dalam Al-Quran, seperti dalam salah satu surat yang dijelaskan. Dalam ayat tersebut dijelaskan agar kita mengajarkan anak didik dengan cara bermusyawarah atau diskusi dengan sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, secara tulus dan ikhlas. Dimana di sini disarankan atau dianjurkan yang sudah tertulis dalam Al-Quran, bahwasanya mengajarkan anak didik bermusyawarah, di mana dalam lingkup permusyawarahan mereka bisa saling bertukar pikiran, bisa saling menanggapi satu sama lain, tetapi tetap dengan sikap lemah lembut, kasih sayang, dan juga ikhlas. Baiklah, sekian materi dari kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, terima kasih teman-teman yang menyimak materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.